Shalom, bagaimana kabarnya semua yang sudah bergabung malam hari ini? Saya percaya semua baik, luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saya mau menyapa semua yang sudah hadir, Shalom yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang ada di seluruh dunia, di semua benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah semua tetap dalam kendali Tuhan dan kita berdoa, biar semakin hari kita boleh semakin cinta Tuhan dan semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Semua yang terjadi hari-hari ini kita melihat penggenapan firman ya terus terjadi. Kemarin gelombang yang tinggi ya yang menimpa Bali, Lombok dan sekitarnya ya, sehingga semua porak-poranda kita tetap berdoa ya, semua sudah tertulis di Alkitab. Juga kita berdoa di kawasan juga beberapa daerah di Amerika yang sekarang juga lagi ada konflik, kita juga turut berdoa nanti. Saya percaya biar Roh Kudus yang melawat setiap kita dan kita mau tetap setia apapun keadaan hari-hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau masih terus beri kami kesempatan untuk mencari Engkau, masuk dalam hadirat-Mu, untuk terus tinggal dalam kasih-Mu, di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan hari ini. Pelihara Tuhan, bahkan jagai setiap kami. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, dan kami berdoa biar pengurapan Tuhan turun atas setiap kami hari ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hadirat-Mu yang memuaskan kami, hadirat-Mu yang membentengi kami, hadirat-Mu yang menjagai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh masuk dalam hadirat-Mu, maka Engkau turut bekerja dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar kami terus hidup dalam hadirat-Mu Bapa, karena hadirat-Mu yang membawa pemulihan, kelepasan dan kedamaian di hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa
merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Biar kekudusan-Mu Tuhan penuhi setiap kami. Kekudusan Tuhan mengurapi setiap kami. Sembah Tuhan, kami rindu selalu dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kekudusan-Mu ya Tuhan. Kudus, kuduslah Bapa, kuduslah Engkau Tuhan. Roh Kudus penuhi kami bait-Mu. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya hadirat-Mu Tuhan, membawa kelepasan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi hidup kami. Hadirat-Mu yang membawa damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu ada kekudusan, dalam hadirat-Mu ada pengampunan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan bagi setiap kami Tuhan. Biar kami mengalami itu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Mari imani, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Lebih lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Lebih lagi, mari angkat tanganmu yang merindukan. Kita percaya hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Kesembuhan atas sakit penyakit, kesembuhan atas ketakutan, kesembuhan atas setiap ikatan-ikatan dosa saudara dan saya, kesembuhan akan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
hadirat Tuhan membawa kesembuhan atas kekhawatiran kita, atas ketakutan kita. Hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Mari saudara yang sungguh-sungguh mengimani, lebih lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Biar musik tetap nyanyikan pujian ini, mari kita tundukkan kepala. Saudara, setiap kita yang membutuhkan kesembuhan malam hari ini, dalam hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus, tidak ada perkara yang mustahil. Engkau yang merindukan kesembuhan dari sakit penyakitmu, engkau yang merindukan kesembuhan dari ketakutan, engkau yang membutuhkan kesembuhan atas depresi yang menyebabkan engkau tidak bisa tidur, engkau yang membutuhkan kesembuhan dari rasa takutmu, bahkan engkau yang membutuhkan kesembuhan atas setiap ikatan-ikatan dosa. Hadirat Roh Kudus sanggup melepaskan. Hadirat Roh Kudus sanggup menyembuhkan. Mari hampiri Dia dengan hati yang terbuka, dan kita mau berkata, biar hadirat-Mu penuhi kami ya Roh Kudus. Sekali lagi buka hatimu, buka tanganmu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Mari sembah Tuhan. Hadirat-Mu ya Roh Kudus menyembuhkan kami, melepaskan kami, menguduskan kami ya Roh Kudus. Kami menyembah-Mu, kami menghormati kekudusan-Mu. Haleluya. Tuhan jamah umat-Mu, Roh Kudus penuhi kami anak-anak-Mu, penuhi kami gereja-Mu dengan urapan baru. Haleluya. Mari saudara, engkau yang merindukan lawatan Roh Kudus, buka hati, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Urapi kami Roh Kudus, urapi kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. kami buka hati, untuk jamahan. mari buka hati buat jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus malam hari ini. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi dengan hadirat. Ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Amin Roh Kudus. Lebih lagi buka hati Untuk jamahan, jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa, jamah kami Roh Kudus. Kau ambil Dalam hadirat-Mu ambil alih seluruh hidup kami, ambil alih seluruh kehendak kami Roh Kudus. Mari sekali lagi lebih sungguh katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami di altar-Mu, menyembah. Haleluya. Ambil alih Roh Kudus seluruh hidup kami, seluruh hidup kami. Ambil alih Tuhan, biar kami hidup untuk menyenangkan-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, untuk terus menyenangkan Engkau, menyenangkan hati-Mu, hidup bagi kerajaan-Mu Bapa. Roh Kudus, Engkau jauhkan kami dari segala keinginan-keinginan dunia ini Bapa, dari segala ketamakan, cinta uang, bahkan kekhawatiran, dan semua hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Mampukan setiap kami untuk terus hidup menyenangkan Engkau, terus hidup dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau membuka hati kami hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Iya, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali bergabung, gak apa-apa, yang penting tetap mau berdoa. Kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan kita dan kita akan tahu sejauh mana Roh Kudus itu berfungsi dan berperan dalam kehidupan orang percaya. Kisah Rasul pasal yang kelima. Ya, Kisah Rasul pasal yang kelima, judul perikopnya adalah Ananias dan Safira.
Ya, Ananias itu artinya Allah yang memberikan, Safira artinya cantik jelita, ya. Luar biasa arti namanya, ternyata arti nama seringkali tidak sesuai dengan orangnya, ya. Iya, kita baca sama-sama ayat yang pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ya, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau pula keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Iya, saudara, kita sama-sama membaca sebuah kisah di sini yang sangat tragis dan menakutkan. Ya, kisah para rasul yang kelima ini menceritakan Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu ada di satu kehidupan jemaat mula-mula, di mana di situ mereka telah melihat kuasa Roh Kudus, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, bagaimana manifestasi Roh Kudus mula-mula. Ya, ini adalah kisah dari jemaat mula-mula yang mereka barusan mengalami lawatan Tuhan, kebangunan rohani yang luar biasa saat-saat itu. Karena ini kisah Rasul pasal yang kelima. Ya, beberapa waktu yang lalu mereka baru mengalami ya yang namanya lawatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus. Dan kita tahu dalam kisah Rasul pasal yang keempat, ketika terjadi pertama kali gelombang pertobatan dan lawatan Roh Kudus itu, orang bertobat. Dan cara hidup pertama jemaat mula-mula itu apa? Tidak ada yang kaya, karena semua milik mereka itu adalah kepunyaan bersama. Itu di kisah Rasul 4 ayat 32. Di sana dikatakan cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul itu, kuasa Roh Kudus, memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ya, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf, ya, oleh rasul-rasul disebut Barnabas, ya, artinya anak penghiburan, seorang Lewi. Saudara,
Ya, ketika pertama kali gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu mereka dilawat gelombang lawatan Roh Kudus, mereka hidup dalam pertobatan. Sehingga tidak ada yang miskin. Kenapa? Karena semua yang mempunyai harta itu, rumah yang berlebihan mungkin dijual, lalu uangnya semua dibawa. Mereka hidup menopang satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang berkekurangan. Tiba-tiba ada kisah Rasul 5 ini yang judulnya Ananias dan Safira. Ya, ada seorang lain bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ya, karena kita sudah tahu tadi latar belakang kisah, ya, bagaimana jemaat mula-mula itu menjual semua yang mereka punya yang berlebih. Ya. Lalu Ananias Safira ini mungkin mereka punya tanah yang mungkin tidak terpakai, ya. Lalu mereka mulai bernasar, ya. Kalau tanah itu laku saya jual, maka saya akan berikan semuanya itu untuk Tuhan. Dan memang itu yang terjadi di kisah para rasul di jemaat gereja mula-mula. Ya. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi ceritanya tanah itu laku. Ya, mereka padahal sudah berniat, sudah bernasar untuk menyerahkan semua hasil penjualan itu. Tetapi Petrus berkata, saudara, Petrus adalah seorang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat kisah sebelumnya, mereka ada lidah-lidah api yang memenuhi mereka. Lalu Petrus dengan gagah perkasa, gagah berani dia memberitakan Injil. Ya, dia berkhotbah, saudara. Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu tahu kalau Ananias dan Safira ini berbohong. Ya, orang yang penuh Roh Kudus itu dia punya roh penimbang, bisa tahu ini orang bohong atau orang benar gitu ya. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya, ingat ya, iblis itu bapa dari segala dusta. Jadi orang yang suka bohong itu anaknya iblis. Pinter semuanya, sudah mengerti ya. Bahwa iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Ya, Ananias berbohong tentang hasil penjualan tanahnya, tapi Petrus berkata, engkau telah mendustai Roh Kudus. Ya, hati-hati saudara. Orang yang berdusta itu bukan hanya kita berdusta kepada Tuhan, tapi sama juga dengan kita mendustai Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran. Ya, Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Ya, mengapa hatimu dikuasai iblis? Orang kalau hatinya dikuasai iblis itu mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Petrus memberitahu kepada Ananias, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ya. Kalau tanah itu nggak laku, nggak dijual, itu tetap kepunyaannya dia. Dan setelah dijual pun, kata Petrus, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Tapi mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Artinya apa? Petrus itu dalam konteks dia berbicara di situ, dia sedang memberitahu begini. Ya, sebenarnya kan hasil penjualan itu juga tetap milikmu, tetap punya kuasamu. Tapi kamu nggak perlu bohong. Ya, ini loh dosa yang digaris bawah ini sebenarnya bukan soal dia beri setengah atau dia beri semua atau dia beli separuh, bukan. Ya, sebenarnya waktu dia membawa uangnya separuh itu, ketika ditanya rasul-rasul misalnya, ini semuakah hasil penjualan? Dia kan bisa bilang enggak. Saya jualnya misalnya 2M, tapi setengahnya 1M saya persembahkan. Kan aman saudara. Ya. Tapi karena dia kepengen juga mungkin dipuji, kepengen memperlihatkan pencitraan di hadapan semua orang yang pada waktu itu membawa semua hasil tanah, semua hasil itu buat Tuhan. Dia mungkin kepengen terima pujian, wah dia luar biasa loh. Ananias menjual tanahnya laku 2M, ya ini saya cuma perumpamaan 2M. Nanti jangan ada lagi yang bilang, Bu Debbie itu loh khotbah katanya Ananias tanahnya 2M. Enggak, ini cuma gambaran saja ya, karena sekarang tuh banyak orang yang kadang-kadang terlalu sensitif ya. Jadi saudara misalnya ya Ananias jual tanah 2M.
Ya, lalu dia kasih setengah. Ditanya sama rasul-rasul, sudah semua ini kamu jual lakunya berapa? Iya, lakunya 1 M. Padahal lakunya 2 M. Sebenarnya bukan soal jumlah yang dia bawa, tapi sikap hati yang berbohong itu loh. Ini kan anaknya iblis. Ya, mendustai rasul, mendustai Roh Kudus. Dia pikir dengan dia berkata begitu nanti orang kan mungkin akan memuji. Hati-hati saudara, kalau engkau memberi, engkau menabur, terus engkau berharap dipuji orang atau ada motivasi yang lain, hati-hati, pemberianmu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi jangan ada supaya dipuji orang, apalagi supaya dilihat orang, supaya disebut orang, gak usah. Ya, kita memberi aja. Ya, seringkali dosa ketamakan. Ya, sudah bohong, tamak cinta uang. Ya, masih kepengen dapat pujian lagi dari orang. Ini kan dosanya, ini benar-benar sudah iblis yang menguasai ya. Udah bohong, lakunya segitu, dia bilang separuhnya aja itu semuanya. Lalu masih kepengen dapat pujian lagi supaya dibilang, wah Ananias sama Safira ngasih semua loh hasil penjualan tanahnya tadi di gereja. Ya, hati-hati ada orang-orang yang nyumbang di gereja supaya namanya dicatat besar-besaran. Ya, supaya kalau dia datang dibentangkan karpet merah. Saya pernah ada pengerja gereja yang cerita, ibu tahu ya, satu kali saya ini lagi asyir di gereja Bu, lalu ada ibu-ibu tuh duduk di agak tengah gitu. Saya ngomong dong, Bu, permisi Bu, ibu bisa agak geser ke ujung supaya nanti ibu tidak dilangkahi orang kalau orang mau datang jemaat yang lain. Ibu tuh jawab, kamu tahu nggak perpuluhan saya di gereja ini berapa? Berani-beraninya kamu suruh saya pindah dari kursi ini. Waduh, ini kalau masih zaman Ananias Safira gereja mula-mula langsung mati juga disamber Roh Kudus saudara. Ya. Kita memberi aja, bukan karena niat mau dinilai orang. Nama kita terpampang dengan pemberian yang wah, apalagi Alkitab mengajarkan kalau engkau memberi tangan kiri, tangan kanan gak usah tahu. Engkau memberi tangan kanan, tangan kiri gak usah tahu. Itu ajaran firman Tuhan, gak tahu kalau ajaran yang lain. Ya, Ananias sudah bohong, mau dapat pujian lagi. Dosanya ini memang makanya dibilang kenapa hatimu dikuasai iblis Ananias. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ya, dan bahkan setelah laku pun dijual, kata Petrus, bukankah hasilnya itu ada dalam kuasamu? Nggak diminta semua, cuma di situ dikatakan mengapa dalam hatimu engkau bukan mendustai ya manusia, engkau bukan mendustai rasul-rasul, tapi engkau mendustai Roh Kudus di situ. Ya, Petrus berkata, kalaupun laku itu kan hasilnya ada dalam kuasamu, tapi mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Ya, saudara, Roh Kudus itu melihat hati kita. Roh Kudus melihat jauh kedalaman yang tidak dilihat oleh orang lain. Makanya ingat, dalam hidupmu itu ada Roh Kudus. Jadi jangan bohong. Engkau dustai manusia bisa, tapi kau gak bisa dustai Tuhan. Kita bohongi suami, bohongi istri mungkin bisa. Anak bohongi orang tua mungkin bisa. Tapi engkau tidak bisa bohongi Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Roh Allah, roh yang menguduskan, roh yang mengetahui semuanya. Lalu akhirnya di sana dikatakan ayat yang kelima. Ketika mendengar ya, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Waduh saudara ya, langsung meninggal di tempat itu juga. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Mungkin ada yang berkata, waduh Tuhan kok kejam sekali langsung menghukum mati. Enggak saudara. Karena pada zaman itu baru terjadi kebangunan rohani, Yesus baru naik dan Roh Kudus baru dicurahkan. Hari-hari itu ada satu gelombang Tuhan yang luar biasa terjadi. Ya, sehingga Roh Kudus bermanifestasi dengan begitu dahsyat. Dan peristiwa itu diizinkan Tuhan. Ananias langsung mati di hadapan semua orang untuk memberikan
saksi menjadi saksi, memberikan peringatan kepada semua orang untuk mereka itu menghormati Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam hidup mereka. Ya. Karena pada zaman itu kekristenan menarik orang semua datang berbondong-bondong. Dalam waktu sekejap jumlah mereka bertambah ribuan. Kenapa? Karena ada manifestasi kuasa-kuasa, karunia-karunia Roh Kudus yang terjadi. Ya, saya nggak tahu kalau hari-hari ini yang menarik orang ke gereja apa. Apakah karena kuasa Roh Kudus? Atau lightingnya kah? Atau LED-nya kah? Atau pembicaranya kah? Tapi mari kita kembali pada firman Tuhan. Kekristenan pada zaman itu menarik bukan karena fasilitas kemewahan, bukan karena ada manifestasi Roh Kudus di mana Tuhan benar-benar menyatakan kekudusannya. Dan dengan peristiwa matinya Ananias, semua orang menjadi takut dan mereka belajar hidup di dalam kekudusan. Ya, karena tidak main-main. Makanya saya mengingatkan kepada saudara, jangan sampai terkena paham-paham tentang hyper grace. Memang anugerah Tuhan tuh hyper banget, tapi jangan menyepelekan. Ya, masuk surga itu gampang. Ya, kita pikir begitu aja. Betapa kalau kita lihat di firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, orang melanggar kekudusan bisa mati, saudara. Kalau hari-hari ini mungkin kita tidak melihat lagi banyak orang habis bersinah boleh naik di mimbar. Ya, orang habis selingkuh dia naik di mimbar. Bahkan hari-hari ini saya banyak menerima konseling orang-orang yang selingkuh dengan pengerja, dengan pelayan Tuhan. Gak apa-apa, kita belak-belakan aja, kita semua orang Kristen biar kita bertobat. Ya, biar kita menghargai kuasa Roh Kudus yang ada di tengah kita. Mungkin sekarang kita bertanya, kenapa ya Bu, itu padahal selingkuh loh, bersinah kok gak mati ya, gak kayak dulu. Mungkin dia tidak mati secara fisik, tetapi dia mati rohani dan sedang menuju kepada kebinasaan. Hati-hati saudara, jangan main-main dengan Roh Kudus, Roh Allah. Ananias mati saat itu juga, putuslah nyawanya, kata firman Tuhan. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, ya, dan mereka yang melihat itu semua, ya, menjadi sangat ketakutan. Orang yang melihat dan mendengar hal itu. Memang Tuhan izinkan itu supaya memberikan sebuah peringatan agar jemaat mula-mula benar-benar waspada dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan karena ketamakan. Ya, pada waktu itu jemaat mula-mula diperhadapkan dengan kondisi konflik dari luar, tantangan dari dalam gereja sendiri, ketamakan, ya, cinta uang, dan kayaknya tidak ada bedanya dengan hari-hari ini. Mari kita berdoa saudara. Kenapa? Roh cinta uang, ketamakan akan menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja dalam gereja. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, menghargai kekudusan Roh Kudus itu. Ya, lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, dikafani, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, ya, saya juga bingung, ini nggak tahu Safira ini dari mana. Kok dia nggak tahu suaminya udah mati, sudah dikubur 3 jam loh, ya. Nggak tahu ini suami istri hidupnya seperti apa. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ya, nggak tahu dia baru pulang dari kebun atau dari ngurus-ngurus atau habis shopping karena uang hasil jual tanahnya udah banyak dan cuma separuh yang disediakan. Tapi aneh juga, 3 jam dia nggak tahu suaminya mati. Mungkin karena belum ada handphone jadi nggak ada yang mengabarin dia, saudara ya. Sudahlah, itu bukan bagian kita. Jangan ada yang tanya sama saya lagi ya, Bu, Safira pergi kemana itu? Karena ini yang bertanya-tanya di WA ini kadang-kadang saudara, maaf ya, saya tidak membalas pertanyaan yang tidak penting. Ya, saya membahas yang penting aja. Jangan ada yang tanya lagi, Bu, Safira kemana itu Bu? Kenapa nggak tahu suaminya mati? Ya, saudara kalau bertanya kepada saya, ada yang tanya, ya Bu, orang yang mati karena COVID masuk neraka atau masuk surga? Saya bilang bukan bagian saya mengurusi dia neraka atau surga, itu urusannya Tuhan. Yang terpenting itu cara hidupnya, bukan cara matinya. Ya, tapi kalau dia gini-gini masuk surga apa enggak? Yang penting adalah mari kita bertanya pada diri kita, kalau kita mati masuk surga apa enggak? Tolong saudara jangan bertanya hal yang aneh-aneh kepada saya ya. Saudara, lalu Safira datang setelah 3 jam kemudian, dia masuk nih ya.
Dia tidak tahu apa yang terjadi. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Petrus tanya lagi nih. Ya ternyata suami istri ini kompak. Kompak bohongnya, kompak nipunya. Ditanya sama Petrus sesuai jumlah yang diomongin Ananias. Ya, lalu istrinya jawab, ya betul, dengan harga sekian, jawab perempuan itu. Ya saya berdoa supaya kita ini di tengah rumah tangga ini jangan kompak dalam hal bohong. Ya ada loh suami istri itu kompak. Suaminya iri hati, istrinya ikut iri hati. Coba kalau suaminya iri hati, istrinya itu yang meredam. Yang ngomong say, gak boleh loh iri hati itu. Sebaliknya kalau istri iri hati, suami yang ngomong, gak boleh sayang, iri hati itu dosa. Jangan kompak dalam dosa. Misalnya suami nih benci sama keluarganya, aku tuh jengkel nih sama keluargaku. Istri harusnya ngomong, gak boleh benci gitu loh kamu itu yo. Harusnya semua itu. Kan kayak gitu saudara, bukan saling mendukung dalam hal yang jahat. Ini kompak dalam hal jahat loh kompaknya, bertobat ya. Ditanya sama Petrus, benar penjualan tanahnya segini yang diomongi Ananias, betul sekian. Ayat yang ke-9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus, Roh Tuhan? Ya, astaga saudara ya, dia pikir ndak ada Roh Kudus yang melihat. Ya, Petrus berkata, kenapa kamu mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru ya mengubur suamimu, berdiri di depan pintu, mereka akan mengusung kau juga keluar. Ya baru dikasih tahu Petrus, suamimu sudah mati, sudah dikubur karena bohong. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kita mungkin bisa bohongi manusia, tapi kita nggak bisa bohongi Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan perkara ini terjadi? Karena pada zaman itu gereja mula-mula ada di dalam manifestasi Roh Kudus yang luar biasa. Supaya mereka belajar dan tahu menghormati kekudusan, bahwa ketika mereka melanggar atau ketika mereka tidak menghormati Roh Kudus, maka nyawa adalah taruhannya. Mari saudara, kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan supaya kita belajar menghormati kekudusan hadirat Tuhan. Supaya kita belajar menghormati kekudusan Roh Kudusnya yang ada dalam hidup kita. Jangan mendustai Roh Kudus. Jangan mencobai Roh Kudus. Dosa apapun yang hari ini saudara sembunyikan. Ya, engkau tidak menyembunyikan itu terhadap istrimu, tapi terhadap Tuhan yang ada dalam hidupmu. Roh Kudus yang ada dalam hatimu yang sedang engkau dustai. Mari kita bertobat. Selama kita diberi anugerah, belum mati, belum putus nyawanya, mari kita sungguh-sungguh hidup dan menghormati Roh Kudus. Mari kita sungguh-sungguh menghormati anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala malam hari ini. Roh Kudus, biar Engkau yang menuntut langkah kami. Biar Engkau yang membawa kami ke dalam segala jalan kebenaran. Kita mau naikkan pujian ini, peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita menghargai Roh Kudus. Biar kita mau berkata, pegang tangan kami Roh Kudus. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kami tahu Engkaulah roh kebenaran yang memimpin kami ke dalam segala kebenaran Tuhan. Engkau yang melihat hidup kami hari-hari ini ya Roh Kudus. Kami tahu kami tidak bisa menipu atau mendustai roh Allah yang ada dalam hidup kami. Kami tahu tidak ada satupun yang bebas dari kebohongan yang kami hidupi hari-hari ini. Mungkin kami tidak membohongi dalam hal keuangan, tapi mungkin ada dosa-dosa lain yang mungkin kami tidak akui kepada orang lain, pasangan, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak. Dosa apapun yang kami simpan, kami tahu itu kami sedang mendustai Roh Kudus. Pimpin hidup kami ke dalam segala jalan kekudusan-Mu ya Roh Kudus. Biar malam hari ini ada hati yang terbuka untuk bertobat. Ada hidup yang sungguh-sungguh mau diserahkan untuk Tuhan dalam pertobatan. Bawa kami dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kuduskan pikiran, perkataan, hati, dan seluruh perbuatan hidup kami, supaya kami melakukan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jika kami melakukan dosa dan menutupinya dan tidak mengakuinya, maka kami bukan mendustai manusia, tapi mendustai roh Allah dalam hidup kami. Hamba berdoa biar kekudusan-Mu penuh atas setiap kami malam hari ini. Hamba berdoa bagi setiap mereka, setiap kami yang buka hati hari ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kami yang meminta Roh Kudus yang pegang tangan kami, pegang hidup kami. Bawa kami dalam segala jalan kebenaran-Mu ya Roh Kudus. Biar Roh Kudus menjamah, melawat setiap hati yang terbuka hari ini untuk bertobat. Pimpin langkah hidup kami Tuhan, masuk di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami mau beres dari sikap hati kami. Jangan ada ketamakan, cinta uang, atau roh-roh keduniawian lainnya yang masih melekat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh merindukan Engkau. Mari Roh Kudus Engkau menjamah dan melawat. Bahkan kami berdoa Bapa, biar terjadi hujan pertobatan bukan hanya di keluarga kami, tapi di atas bangsa kami Indonesia. Biar orang-orang mengalami lawatan Roh Kudus, supaya mereka berbalik dari jalan yang jahat. Karena kami tahu Roh Kudus adalah roh yang menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Berkati Tuhan, biarlah bangsa kami boleh hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Ampuni bangsa ini, sucikan bangsa kami, dan bawa terus dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan Presiden Jokowi dan wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada dalam bekerja Tuhan, untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, bahkan beri hikmat
Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Ampuni bangsa kami dari dosa pemberontakan, dari korupsi, dari kenajisan percabulan, dari dosa homoseksual, lesbian, bahkan dosa apapun yang ada di atas bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, ampuni segala roh-roh yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menolak akan pengenalan Kristus secara pribadi. Kami berdoa bahwa bangsa kami di dalam takut akan Engkau. Berkati para tim medis Tuhan yang bekerja berdiri di barisan depan menghadapi COVID-19. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, virus ini belum ditemukan vaksinnya. Dan kami harus memulai kehidupan new normal. Kami tahu ini bukan berarti kami boleh menikmati semuanya seperti sedia kala. Ajar kami hidup dengan iman dan hikmat di depan kami Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam takut akan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dipimpin oleh iman dan keyakinan bahwa hidup mati dikuasai oleh Tuhan. Tapi berikan juga kami hikmat untuk menjalani hidup ini dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, bahkan setiap pergumulan kami malam ini Tuhan yang menjadi jawaban. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang berbeban berat Engkau berikan kekuatan. Berkati para suami istri, sebagai orang tua berikan damai sejahtera, dijauhkan dari pertikaian, dijauhkan dari perselingkuhan, dari perceraian kami tolak dalam nama Yesus. Berkati anak-anak kami jadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati para opa oma Tuhan dalam nama Yesus. Berkati single parents Tuhan yang membesarkan anak sendirian. Mereka juga boleh merasakan bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih buat semua hal yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Berkati bangsa-bangsa juga yang ada di luar bangsa kami. Berkati di setiap benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Berkati semua negara-negara bagian yang ada di dalamnya. Tuhan juga menyatakan pertobatan-Mu tercurah Bapa. Tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Bagian kami hari-hari ini hanyalah berjaga-jaga dalam iman. Kami tidak tahu sampai kapan ini semua akan terjadi. Bagian kami adalah hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Engkau sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Ku percaya Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami tahu Tuhan pegang kendali. Karena itu hari ini kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati apa yang Kau lakukan dengan tangan-Mu. Tuhan buat itu berhasil dan hidup-Mu ada dalam perkenanannya, sehingga hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, terima kasih buat
saudara yang terus setia berdoa bersama. Ya, dan saya percaya saudara tetap dalam anugerah Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah berdoa, tetap kuat di dalam kuat kuasanya. Dan jangan lupa saudara, saya juga mengucap syukur untuk setiap saudara yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa pencet like untuk setiap video-video saya supaya channel ini bisa berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Amin.